Halo Sobat Infoliters, bertemu lagi di channel Smart Literacy for Better Life yang menampilkan topik-topik seputar literasi dan banyak tips dan trik belajar. Infoliters, sering nggak sih kita ketemu artikel yang bagus di Google, tapi akhirnya disuruh bayar? Memang jarang sekali sih ada yang gratis di dunia ini. Namun, itu semua karena kalau ada yang menghasilkan sebuah produk, pastinya mereka ingin mendapatkan uang yang banyak atas hasil kerja kerasnya. Apalagi kalau jika produk itu adalah hasil kerja keras yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan produksi yang sangat tinggi, yang memerlukan biaya yang juga tidak sedikit. Tapi dalam dunia penelitian, justru penghasil produk alias peneliti dan penulis artikel lebih memilih agar tulisan mereka dapat diakses dengan gratis loh. Dalam dunia penelitian ilmiah sendiri, sering terjadi kasus di mana penulis atau peneliti malah diminta untuk membayar saat menerbitkan penelitiannya, alias jurnal predator. Sementara itu, kita sebagai para pembaca juga harus melanggan atau membayar untuk mengakses dan membaca tulisan hasil penelitian tersebut. Kenapa sih bagi ilmu sampai harus bayar kayak gitu? Hal ini akan kita bahas lagi di lain waktu. Namun, kasus-kasus seperti ini yang membuat peneliti dan penulis merasa bahwa sebaiknya hasil penelitian itu tidak perlu disebarkan melalui pihak ketiga yang menarik keuntungan dari proses ini. Karena itu makin banyak yang mendukung gerakan menuju open access. OAI dimulai pada tahun 2000 di Budapest, Hungaria, dan sampai saat ini nih masih banyak banget negara yang ingin mendukung dan memperbolehkan penggunaan artikel dari sumber open access. Gerakan ini masih terus berkembang dan sistemnya terus berjalan dan disempurnakan, sehingga banyak istilah yang membedakan antara open access yang satu dengan yang lainnya. Namun hal yang pasti yang kita sudah pastikan, kita tidak akan kekurangan tempat untuk mengakses penelitian dan tulisan ilmiah terkini. Tapi kita juga sadar kalau misalnya semua itu tidak berbayar, biasanya bisa jadi biaya produksinya kecil atau kontrol kualitasnya rendah atau peer review-nya nggak jelas. Nah, itu bisa dipertanyakan. Dalam hal penelitian ilmiah juga begitu. Karena itu kita juga harus bisa tetap bijak dan memilih yang mana yang kita bisa pakai dalam menggunakan artikel ilmiah. Nah, sekarang kami akan memberikan beberapa situs di mana kita dapat mengakses artikel jurnal untuk riset di pangkalan data yang gratis dan juga sudah terjamin kualitasnya. Tapi gratis di sini bukan berarti bebas ya. Ada beberapa situs juga yang meminta kesediaan kita untuk membuat akun agar kita bisa mengakses artikel-artikelnya. Yang pertama adalah e-resource dari Perpusnas. Kita mulai dengan sumber yang secara teknis ya nggak gratis, tapi terbuka secara umum untuk kita masyarakat Indonesia. Di mana pasti Infoliters juga sudah tahu ini. Ya, benar sekali, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpusnas sudah melanggankan kita database untuk dapat diakses di mana saja dan oleh seluruh siapa saja, yang penting penduduk Indonesia, mau topik apa aja pasti ada di database yang dilanggan oleh Perpusnas ini. Untuk akses Infoliters bisa langsung aja ke e-resource.perpusnas.go.id yang tulisannya gimana bisa dilihat di bawah ini. Sebelum kita mengakses, kita juga harus bikin dulu nih akun Perpustakaan Nasional. Caranya mudah dan cepat kok, tinggal daftar aja di keanggotaan.perpusnas.go.id. Jangan lupa dipakai ya Infoliters, karena apabila pemakaiannya tinggi nih, budget untuk langganan database ini bisa jadi naik, dan kita bisa mendapatkan akses lebih banyak database loh. Yang kedua ada Garuda dari Dikti. Garuda adalah situs garapan Kemendikbud yang memberikan akses ke artikel jurnal gratis dari penelitian di seluruh Indonesia. Memang masing-masing jurnal tersebut ada situsnya masing-masing. Namun dengan digabungkan di Garuda, pencarian lebih praktis, dan satu lagi keuntungannya dari Garuda itu adalah karena penelitiannya dilakukan di Indonesia dan berbahasa Indonesia, jadi yang kesulitan mencari jurnal yang tidak menggunakan bahasa Inggris bisa diakses melalui Garuda. Ingat ya Infoliters, kita bisa akses di garuda.kemendikbud.go.id. Nah, yang ketiga nih ada ISJD atau Indonesian Scientific Journal Database. Ada di bawah naungan PDI LIPI yang berisi kumpulan-kumpulan jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia. Yang sampai saat ini mungkin sudah sampai 437.000 artikel.
Perbedaannya dengan Garuda yang tadi adalah jurnal-jurnal yang hasil penelitian ini memang diserahkan kepada PDII LIPI untuk diseminasikan, dan karena itu pasti dimiliki dan dapat diunduh full text dari tulisan-tulisan yang ada. Untuk mengaksesnya dapat ke isjd.pdii.lipi.go.id. Yang keempat ada ERIC, singkatan dari Education Resource Information Center. Adalah situs yang penuh dengan sumber-sumber bertopik pendidikan gratis, dinaungi oleh Institute of Education Science dari US, Department of Education. Tujuan dibuatnya ERIC ini memang untuk membantu menyediakan sumber dan informasi gratis ke publik, sehingga banyak pula panduan pemakaian sumber, panduan pencarian, bahkan sampai panduan citasi di ERIC. Semua itu dapat kita akses di eric.ed.gov. Nah, nomor 5 nih, ada DOAR, DOAJ, atau DOAB. Agak berbeda sedikit dengan yang lain, tapi bukanlah pangkalan gratis, namun open access. Jadi ada konten-konten yang tidak bisa dibuka secara full, bergantung pada seberapa yang dibuka oleh penyedianya. Directory of Open Access Repositories, Book, and Journal menyediakan konten-konten open access untuk masing-masing format yang disebutkan. Dapat diakses di doaj.org, doab.org, dan v2search.ac.uk/opendor, seperti link di bawah ini. Selain pangkalan data yang memang gratis, ada juga pangkalan data yang berbayar, seperti JSTOR, Wiley, Taylor & Francis, dan Elsevier, yang memiliki bagian open access yang dapat diakses oleh semua orang secara gratis. Selain itu, ada pula pangkalan data yang khusus menyediakan format-format tertentu yang sudah dibahas di video kami sebelumnya, seperti e-book gratis berkualitas dan juga artikel jurnal berkualitas anti bayar. Sampai jumpa lagi di video kami lainnya. Salam sehat, salam literasi.